Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi binikmati tatimus salihat. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, para orang tua, wali murid, anak emas yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali Madrasah Orang Tua bersua kepada antum semua. Kali ini kita diberikan tema, yaitu pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai teladan pendidikan karakter pada anak. Yang mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk meneladani beliau. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kaum kerabatnya, serta sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, wali murid anak emas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para Rasul itu ada 315 dari 124.000 nabi. Ada 2 Rasul yang kemudian oleh Allah dianjurkan kepada kita untuk meneladaninya, atau diwajibkan kepada kita untuk meneladaninya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nenek moyang daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. 2 kali oleh Allah disebutkan dalam surah Mumtahinah, ayat keempat dan ayat yang keenam, yaitu pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat uswah hasanah, sebagai suri tauladan yang baik untuk kita ikuti, yang mana hal yang seperti ini itu tidak pada secara khusus disebutkan oleh Allah kecuali kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ringkasnya, yang ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan pendidikannya atau inti daripada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam di beberapa ayat, yaitu bagaimana beliau mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga inilah yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surah Mumtahinah, bahwa beliau adalah teladan yang layak untuk kita ikuti. Sampai kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan beberapa ujian, lulus dan lolos. Ketika Allah mengatakan wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikamlimatin fa'atamahun, dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan beberapa ujian dan cobaan, ujian berhadapan dengan keluarganya sendiri, yaitu orang tuanya Azar, membuat patungnya Namrud, kemudian berhadapan dengan lingkungannya, penguasanya ketika itu Namrud, laknatullah alaih, sebagai penguasa yang lalim. Lalu berhadapan dengan masyarakatnya, masyarakat yang paganisme, yang percaya kepada berhala-berhala disembah, dan banyak bentuknya Tuhan yang diyakini oleh kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu semua dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan kesabaran, penuh dedikasi tinggi, sehingga beliau termasuk di antara para Rasul yang dipilih oleh Allah, namanya dari sekian ribu nama Nabi,
yaitu kata Allah dalam firman-Nya di surah Ali Imran, ya, innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh dan keluarga Ibrahim serta keluarga Imran di antara seluruh alam semesta ini. Ya, kenapa? Tadi kata Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dan lolos ya dari berbagai macam ujian, sehingga Allah kemudian memberikan reward, qala ini ja'uluka linnas imama, ya kami jadikan engkau sebagai ya imam daripada umat manusia. Qala min dzurriyyati, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan ini. Ya, beliau meminta kepada Allah Subhanahu, ya Allah berikan juga keturunanku. Ya, yang mendapatkan kenikmatan yang sama, yaitu nikmat iman, nikmat tauhid, nikmatul Islam, ya, yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Qala la yanalu ahdu zalimin. Nabi Allah mengatakan ya di ujung ayat ini, ya, ia akan tapi ya orang-orang yang berbuat zalim tidak akan menerima reward ini atau kesempatan ini. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bahas itu ya, tapi yang kita bahas adalah berkenaan dengan dunia pendidikan. Apa yang kemudian ya menjadi ya titik tekan daripada ya pendidikan atau karakter daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu yang pertama yaitu tentang tauhid, keimanan, ketaatan, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah sebagai keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi imamnya umat manusia yang kemudian dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Berikutnya ya berkenaan dengan ya bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam sehingga berhasil ya mendidik ya keluarganya, terutama yang ke dalam ini ya, yaitu dikisahkan oleh Allah di surah ya As-Saffat ya ayat 102 ya, ketika ya, Nabi Ismail alaihissalam ya itu dimimpikan oleh Allah ya di dalam mimpinya ayahandanya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya beliau disembelih ya saat baru beranjak dewasa. Ya, kita sering mendengar kisah ini. Ya, kata Allah dalam firman-Nya, falamma balagos ma'ahus sa'ya. Ya, maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu beranjak dewasa. Ya, beranjak dewasa. Dan ini tentu usia murahaqah, usia puberitas. Barangkali di kita anak-anak yang sudah kelas 6 SD atau kelas 1 atau kelas 7 lah di MTS ini. Nah, itu usia daripada Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Ya, bagaimana dialog ini diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya di surah As-Saffat ini. Qal ya bunayya. Ya, wahai anakku. Ini panggilan kasih sayang. Dalam bahasa Arab, ya, bunaya itu adalah panggilan yang sangat halus, menunjukkan kasih sayang orang tua yang sangat tinggi, kepada putranya. Ya, karena memang Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebelum punya anak, beliau ya mandul, ya boleh dikata susah punya anak,
sampai beliau berdoa, kemudian dikabulkan doanya, dan baru punya anak itu setelah di usia hampir yang mendekati 100 tahun. Ya usia yang sudah ya nggak mungkin ya punya anak, tapi takdirkan oleh Allah punya anak, terutama istrinya. Ya, terutama istrinya. Ya, istrinya ini. Dan ketika kemudian Nabi Ismail lahir, baru senang-senangnya diajak dialognya atau diajak bekerja sama, tiba-tiba kemudian perintah Allah turun ya, karena ini adalah ujian yang paling berat. Anak semata wayang ya, ketika itu belum, atau mungkin sudah lahir ya Nabi Isa alaihissalam, tapi ini anak yang paling dikasihnya ya. Ya bunaya, ya apa kata ya, Nabi ini arafil manam, ya aku mimpi, ya mimpi yaitu ya anni adbahuka, aku menyembelih engkau. Kamu tahu ya, bagaimana menurutmu lihat ya sikap ayah yang bijak, ya bukan asal perintah. Nah ini kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam usia-usia yang sudah mulai memahami, yang beranjak dewasa, yaitu ya diajak musyawarah oleh ayahandanya ya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kalimat mada tahu ya, ya yaitu ya apa ya, fanzur mada tahu, maka lihat bagaimana menurutmu. Ini menggugah, dan ini ya sikap yang lembut dari seorang ayah yang patut kita teladani. Kita kadang-kadang ya, lebih sering ya, berlaku kasar kepada anak-anak kita ketimbang berlemah lembut, ya berlemah lembut, sehingga menimbulkan kekakuan. Kemudian akan terjadi renggang hubungan ya, anak dengan orang tua yang tidak harmonis, baik itu dari pihak ayah maupun dari pihak bundanya. Maka teman-teman sekalian, ini kita diberikan gambaran bagaimana ibadah dikaitkan dengan pendidikan. Ini kan sebenarnya kaitannya dengan ibadah rutinitas tahunan kita, yaitu saat berkurban disuruh melihat ya kisah ya manusia terbaik yang dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menjadikan Nabi Ibrahim adalah kekasihnya. Ya, agar kita semua ya meniru. Dan sekarang kan istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Yaitu bagaimana sikapnya Nabi Ibrahim kepada putranya, kemudian ya bagaimana beliau mengajarkannya sehingga anak ya anak ya pertama ya Nabi Ibrahim alaihissalam ini ya, sebagai kakak nantinya, contoh daripada adik-adiknya ya, ketaatan ya yang maksimal itu tidak akan pernah didapat kecuali totalitas kita mengajarkan tauhid, mengajarkan ibadah,
mengajarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan juga contoh ya kepada anak-anak kita ini. Ini ya di antara bagaimana dan apa pelajaran daripada dialog kedua orang tua. Disinilah kemudian dimunculkan pada diri Ismail ya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana sikap beliau ketika menerima takdirnya, yaitu untuk disembelih karena didikan orang tuanya yang begitu tinggi keimanannya, baik itu dari ibunya Sayyidati Hajar radhiyallahu anha maupun ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga nggak ada keraguan pada diri muda daripada Nabi Ismail alaihissalam untuk menerima apa yang diperintahkan. Dan beliau dan dikatakan oleh ini menunjukkan kelembutan Ibrahim dalam mendidik anaknya dan tingginya adab Ismail terhadap ayahnya, etikanya sangat tinggi. Kemudian bagaimana responnya ini? Atau sebelum kita masuk ke respon ini, pelajaran yang paling berharga yang kita dapatkan, usahakan membangun diskusi atau musyawarah kepada anak-anak kita, terutama yang laki-laki ya. Sebab kalau anak perempuan itu lebih menetapkan, jangan dikasih pilihan. Nak, kamu harus pakai jilbab. Jangan kamu mau jilbab atau tidak, dia akan pilihan. Kalau anak perempuan tidak boleh dikasih pilihan, harus kamu jilbab. Begitu kamu sudah balik, baliknya anak perempuan itu adalah ketika dia datang bulan sudah, maka dia sudah balik, maka dia harus diperintah. Nggak usah kasih pilihan mau pakai jilbab atau tidak, dia akan perintah. Tapi kalau anak laki lebih cenderung dia diajak musyawarah. Makanya dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini bagaimana dialog daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga menghargai pendapat mereka agar mereka merasa dihargai dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Artinya kita juga sering harus mendengarkan anak-anak kita. Anak-anak kita, terutama hal-hal yang mungkin kita anggap sepele tapi itu perlu diskusi, perlu kemudian musyawarah, sehingga anak-anak kita ini punya keberanian untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan. Jangan sampai dia menjadi orang yang penakut. Yang penakut. Lalu kita lanjutkan sekarang. Bagaimana respon daripada Nabi Ismail alaihissalam? Di ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ya abati." If'al, kata ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi kata Nabi Ismail alaihissalam, kalau memang sudah itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan engkau yakin itu adalah perintah Allah karena memang mimpinya para rasul, itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan tidak akan bisa masuk ke pikirannya para rasul.
karena mereka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang seperti itu perintahnya, lakukan. Dan kata Nabi Ismail, engkau dapati aku ini termasuk orang-orang yang sabar. Ya betul. Ya, karena Nabi Ismail alaihissalam terkenal dengan ya, anak yang sabar, bi gulamin halim, anak yang sabar, yang bijak. Itu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, bagaimana kemudian para ulama memberikan penjelasan? Ya, yaitu dari kalimat if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan, yaitu ketaatan yang mutlak kepada Allah. Ya, melalui perantara ayahnya, ini totalitas. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kedua anak ini yakin ya Allah tidak akan ya menyia-nyiakan dirinya atau memberikan bahaya kepada orang yang taat kepada dirinya. Maka apa ya teman-teman sekalian, ya ketika kita juga mendidik anak kita berdasarkan agama yang kita anut, agama yang paling benar, tidak ada lagi agama ya selain Islam yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Nggak ada yang bisa menjaga ya anak-anak kita kecuali dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu menjaga ibadahnya. Ya, menjaga ibadahnya. Insya Allah ya mereka pasti akan menjadi anak yang berbakti, tidak hanya kepada Allah tetapi juga kepada orang tuanya. Ya. Kemudian ya kalimat insya Allah, ya kalimat yang menggantungkan kesabaran. Ya. Satajudini insya Allah, artinya semua itu boleh kita punya rencana, tapi tetap Allah yang menentukan. Ya, ketika rencana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mau menyembelihkan anaknya, udah maksimal ini. Ya, pisau yang tajam ini tinggal satu kali torehan. Kemudian apa? Dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, digantikan dengan seekor kambing. Nah, ini salah satu di antara apa? Ya, keyakinan kalau kita bertawakal kepada Allah, berserah totalitas pada Allah, insya Allah Allah memberikan ganti yang lebih baik. Nah, itu pertama pelajarannya ini. Nah, kita harus tetap ya mengucapkan kalimat insya Allah karena kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Nah, kita boleh membuat perencanaan dengan matang, tapi kita tidak tahu. Kita berserah diri, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu membimbing ya keluarga kita dan anak-anak kita. Ya. Nah, itu tawakal. Kemudian apa teman-teman sekalian? Ya. Doa Nabi Ismail alaihissalam ketika mendapat ujian itu beliau meminta agar termasuk orang-orang yang sabar. Karena memang kesabaran ini ya 2 kali disebutkan oleh Allah sebagai syarat tanda sukses di ayat terakhir surah Ali Imran. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman,
bersabarlah dan tetap bersabar. 2 kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan gharab itu, ya, dan jaga, ya, yaitu jaga keluarga kalian, jaga negara kalian atau negeri kalian. Ya, kemudian bertakwalah kepada Allah. Semuanya harus hati-hati. Semuanya itu harus teliti. Jangan mudah, ya, kita ini dipengaruhi. Jangan mudah dipengaruhi. Ya, insya Allah, ya, kalau kita yakin mendapatkan, ya, apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada keluarga kita dengan apa yang kita doakan selama ini untuk kebaikan, insya Allah, ya, ini berdoalah, ya. Kemudian, ya, jangan lupa teman-teman sekalian bahwasanya pelajaran daripada, ya, mendidik anak ini itu harus sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Apa yang kita pelajari hari ini, ya, kita dengar, kemudian kita, ya, taati. Jangan sampai kita kemudian, ya, justru menyalahi ini. Dan, ya, berikutnya ialah, ya, pendidikan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu orang tua harus menjadi teladan sebelum menuntut anaknya. Ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, memberikan contoh, ya, ketika beliau, ya, berdoa, ya, ya, ini diabadikan oleh Allah di surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah aku itu orang yang mendirikan sholat. Ya. Baru setelah itu apa, minta keturunannya. Ini apa? Ini adalah teladan. Anak itu bukan mengikuti, ya, apa yang dia dengar, tapi anak-anak kita itu mengikuti apa yang dia lihat. Kalau dia melihat orang tua yang tidak sholat, ayahnya gampang meninggalkan, ya, sholat, apalagi kemudian ibunya di hadapan anaknya, ya, gampang, ya, meninggalkan kewajiban-kewajiban lainnya, maka nggak mungkin mendapatkan anak yang soleh. Anak-anak itu pasti meniru, ya, meniru apa yang dia lihat, ya, apa yang dia lihat, ya, ya. Dan ini, ya, apa, pelajaran daripada Nabi Ibrahim tidak hanya menyuruh pada anaknya, akan tapi beliau sendiri memperbaiki ibadahnya. Tanyakan pada diri kita, Bapak dan Ibu, ya, apakah kita ini ibadah kita sudah benar? Para ulama sajalah yang mereka dekat pada Allah Subhanahu wa taala, mereka khawatir ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang kok kita, ya, bolong-bolong ibadah kita kepada Allah dan merasa yakin Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan itu direkam oleh anak kita yang kemudian nanti akan meniru apa yang dia lihat nih. Maka
Ya, pendidikan karakter itu, ya, Bapak dan Ibu, ya, wali murid anak mas yang kami hormati, adalah dimulai dari ayah yang jujur, ibu yang menjaga adab, ya, kemudian rumah yang dipenuhi dengan zikir, dan contoh nyata daripada akhlak yang islami. Ya, bagaimanakah perkataan, ya, ba'du salaf, sebagian para ulama salaf saleh, man aslaha sayratuhu aslahallah alaniyatuh. Ya, sayratahu, ya, aslahallahu alaniyatuh. Siapa yang berupaya memperbaiki dirinya di waktu kesendirian dia, artinya tidak ada orang yang melihat dia, ya, dia berusaha untuk menjaga, ya, ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut akan dosa-dosa yang dia lakukan. Maka apa? Allah akan nampakkan dia. Ya. Allah akan memperbaiki, ya, dari keluarganya yang nampak ini. Nah, itu teman-teman sekalian. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan karakter dibangun dengan kedekatan dan dialog. Yang tadi sudah saya sampaikan bagaimana etikanya Nabi Ibrahim berdialog kepada anaknya. Begitu juga jawaban daripada Nabi Ismail alaihissalam. Yaitu apa? Dengan kelembutan, dengan komunikasi, kedekatan emosional, yaitu kemudian juga memberikan reward penghargaan kepada anak. Ya. Maka apa? Ya, kita para orang tua, ya, para orang tua hendaknya, ya, jangan hanya memerintah, memarahi atau mengkritiknya, akan tapi, ya, dengarkan anak-anak kita ini, ajak dia bicara, bangun kepercayaan, ya, dan jadilah sahabat dan kebaikan, ya, jadilah kemudian mitra yang selalu menyenangkan, yang selalu menyenangkan, ya. Kemudian, ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu anak saleh itu lahir daripada, ya, komunikasi yang baik, ya, orang tua, kedua orang tuanya, ya. Dan ini mungkin, ya, agak sulit, ya, tapi tentu kita harus paksa diri kita untuk belajar, ya. Dan, ya, tentunya ini diperlukan pengorbanan daripada, ya, orang tua, ya, baik itu kalau namanya belajar, ya, kita harus mengupgrade diri kita. Sekarang alhamdulillah banyak majlis taklim yang sunnah untuk bisa datangi. Ibu-ibu juga sekarang punya komunitas belajar, ya, karena itu perlu waktu, ya, lalu perlu, ya, kesabaran, ya, dan, ya, inilah yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, mari, ya, kita bangun, ya, kesadaran pada keluarga kita untuk, ya, terus, ya, mengupgrade diri kita dengan belajar
dari kisahnya para rasul, yang diantaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya. Kemudian kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga kita ini sebagai imam dari orang-orang yang bertakwa, waj'alna lil muttaqina imama, ya, menjadi pemimpin daripada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.